warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan NIM 289215063. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono Sarjana Hukum Magister Manajemen. Kali ini saya akan membahas terkait Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM. Yang pertama ada subsistem. Subsistem adalah bagian kecil dari sistem, dengan kata lain subsistem berada di bawah tingkat dari sebuah sistem. Misalnya adalah motor yang memiliki subsistem seperti sistem mesin, sistem kerangka, sistem badan, dan lain sebagainya. Lalu ada supersistem. Supersistem adalah bagian yang lebih besar dari sistem, dengan kata lain supersistem satu tingkat di atas sistem dan dua tingkat di atas subsistem. Misalnya jika ditinjau dari sistem sekolah, maka pendidikan sebagai supersistem dan sistem organisasi di dalam sekolah disebut dengan subsistem. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sistem? Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ini ada beberapa pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama adalah Dwi von Bartalanffy. Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling terikat antar satu sama lain dalam suatu relasi di antara hubungan unsur tersebut dengan lingkungannya. Lalu menurut Purwadarminta, sistem adalah sejumlah bagian yang saling bekerja sama untuk bisa melakukan suatu maksud dan tujuan. Sementara menurut Prajudi, sistem adalah sebuah jaringan dengan berbagai prosedur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan, yakni menggerakkan fungsi utama dari suatu usaha. Selanjutnya, karakteristik sistem. Sistem mempunyai 9 karakteristik penting, yaitu yang pertama ada komponen sistem atau komponen. Sistem terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Lalu yang kedua ada batasan sistem atau boundary, adalah daerah batasan sistem yang satu dengan lainnya atau dengan lingkungan kerjanya. Yang ketiga ada subsistem, adalah bagian dari sistem yang beraktivitas dan berinteraksi satu sama lain demi mencapai tujuan sesuai sasarannya. Yang keempat, lingkungan luar sistem atau environment, artinya sistem yang berada di luar batasan yang mana dipengaruhi oleh operasi sistem. Yang kelima, penghubung sistem atau interface. Antara subsistem tentunya dihubungkan oleh media penghubung. Adanya media ini memungkinkan proses pengaliran sumber daya dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang keenam, masukan sistem atau input adalah energi yang masuk ke dalam sebuah sistem seperti perawatan dan sinyal. Yang ketujuh, keluaran sistem atau yang biasa disebut dengan output adalah hasil energi yang telah diolah serta diklasifikasikan sebagai keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang kedelapan, pengolahan sistem atau proses. Tiap sistem dapat memiliki suatu bagian pengolah yang bisa mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Yang terakhir ada sasaran sistem atau objek, adalah tujuan yang ingin dicapai oleh sistem. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem, yaitu yang pertama terdapat kumpulan objek, yang kedua terdapat hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen, yang ketiga terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan, yang keempat terdapat pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks, dan yang terakhir terdapat tujuan bersama atau output sebagai hasil akhirnya. Kemudian elemen sistem. Sistem memiliki 7 elemen pembentuk, yaitu yang pertama tujuan. Sistem memiliki tujuannya masing-masing. Tujuan inilah yang membuat sistem menjadi terarah dan bergerak sesuai kendalinya. Yang kedua, masukan. Adalah segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam sistem untuk kemudian diproses. Yang ketiga, proses. Adalah bagian atau cara yang ditempuh untuk melakukan perubahan dari masukan atau input menjadi keluaran atau output. Yang keempat ada keluaran, adalah hasil dari proses yang dilakukan sebelumnya.
Yang kelima, ada batas. Tiap sistem perlu dibatasi dan perlu dipisahkan sesuai tujuannya. Batas ini bisa terbentuk antara satu sistem dengan lainnya ataupun dengan lingkungannya. Yang keenam, mekanisme pengendalian. Mekanisme ini dilakukan dengan memakai umpan balik yang mana digunakan untuk mengendalikan input atau masukan serta proses atau pengolahan input menjadi output. Mekanisme diperlukan supaya sistem berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketujuh atau terakhir adalah lingkungan, yaitu segala sesuatu yang berada di luar sistem. Selanjutnya ada jenis sistem. Yang pertama berdasarkan keterbukaannya, yaitu terdiri dari dua, sistem terbuka, yaitu sistem yang memungkinkan orang lain dapat membuka dan mempengaruhinya, baik dari segi input, proses, ataupun output. Yang kedua ada sistem tertutup. Sistem yang tidak bisa dibuka dan dipengaruhi oleh orang lain, sehingga sistem ini hanya bisa diakses oleh pihak tertentu saja. Jenis sistem yang kedua berdasarkan komponennya, yaitu dapat dilihat dari sistem fisik. Sistem yang memiliki komponen energi dan materi, yang dimana memiliki wujud input atau output berupa bentuk fisik yang dapat dilihat. Lalu ada sistem non-fisik, yaitu sistem yang berbentuk abstrak karena tidak bisa dilihat, contohnya ide dan konsep. Selanjutnya ada daur hidup sistem. Yang pertama mengenali adanya kebutuhan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, timbul suatu kebutuhan atau problema yang harus dapat dikenali sebagaimana adanya. Kebutuhan adalah hasil perkembangan dari organisasi dan volume yang meningkat melebihi kapasitas dari sistem yang ada. Semua kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Lalu yang kedua ada pembangunan sistem, yaitu suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga ada pemasangan sistem. Pemasangan sistem merupakan tahap yang penting dalam daur hidup sistem. Peralihan dari tahap pengembangan menuju tahap operasional terjadi pemasangan sistem yang sebenarnya, yang merupakan langkah akhir dari suatu pembangunan sistem. Lalu pengoperasian sistem. Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang membentuk suatu sistem informasi semuanya bersifat statis, sedangkan organisasi ditunjang oleh sistem informasi tadi. Sistem selalu mengalami perubahan-perubahan itu karena pertumbuhan kegiatan bisnis, perubahan peraturan dan kebijaksanaan ataupun kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Yang terakhir, sistem menjadi usang. Kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi. Hanya dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem yang berjalan, membangun baru atau mengembangkan yang ada. Selanjutnya ada fungsi sistem, yang dimana di sini terdiri dari 5, yaitu yang pertama fungsi sistem operasi, yang kedua fungsi sistem informasi, yang ketiga fungsi sistem komputer, dan yang keempat fungsi sistem basis data, yang terakhir ada fungsi sistem akuntansi. Selanjutnya ada fungsi data. Nah, fungsi data ini yang pertama ini ada data digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Yang kedua, data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Yang terakhir, data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Persyaratan informasi ini ada 4. Yang pertama, informasi yang tepat waktu. Maksudnya adalah informasi yang tiba pada manajer sebelum suatu keputusan diambil. Lalu informasi yang relevan. Informasi yang ada kaitannya dengan pihak penerima. Kemudian informasi yang bernilai. Tentu saja informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, informasi dapat dipercaya. Informasi harus dapat dipercaya kebenarannya dalam pengambilan suatu keputusan, karena itu akan mempengaruhi suatu keputusan yang akan diambil. Kemudian kualitas informasi. Di sini terdiri dari 3, yaitu accurate, timelines, dan relevance. Di mana akurat ini maksudnya adalah bebas dari kesalahan, tidak multitafsir. Lalu kemudian tepat waktu, tidak boleh terlambat sampai ke penerima. Dan yang terakhir relevan,
yaitu mempunyai manfaat bagi pemakainya. Berikut ini ada biaya dalam sistem informasi, yang dimana meliputi biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan, biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan, dan biaya operasi. Sekian pemaparan dari saya terkait sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.